Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menilai investasi dengan net present value. Kami yang beranggotakan 8 kelompok dengan saya sendiri, Risma Nuruswatun Kasanah, NPM 23, rekan saya Argareta Novendari, NPM 20, rekan saya Indah Widiawati, NPM 21, rekan saya Pandan Arifatul Sukma, NPM 22, rekan saya Rindi Kartikasari, NPM 26, rekan saya Nabila Meilani Nagani, NPM 27, rekan saya Elsa Erma Yudita, NPM 29, rekan saya Firdianti Nur Asisah, NPM 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Erma Yudita, NIM 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyusutan yang dipercepat. Jadi, metode penyusutan yang dipercepat ini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode penyusutan lainnya. Karena beban penyusutan yang tinggi menjadikan laba bersih rendah di awal-awal tahun depresiasi, dan akhirnya jumlah penagihan pajak juga rendah. Nah, metode penyusutan ini dirumuskan sebagai 2 dikali 1/N. N merupakan usia ekonomis. Penyusutan dihitung dari nilai buku aktiva tetap yang disusut. Suatu perusahaan transportasi mempunyai 50 buah taksi. Karena digunakan untuk usaha taksi, maka mobil-mobil tersebut bisa dibeli dengan harga 30 juta rupiah per unit. Ditaksir usia ekonomis selama 4 tahun, dengan sisa sebesar 44 juta rupiah per unit. Dengan demikian, maka penyusutan per tahun adalah 2 dikali 1/4 sama dengan 0,50 dari nilai buku. Pada tahun terakhir, besarnya penyusutan sama dengan seluruh nilai buku aktiva tersebut, yaitu 26 juta, dikalikan dengan 50 buah taksi sama dengan 1.300 dalam 1 jutaan. Nilai residunya yaitu 4 juta dikali dengan 50 sama dengan 200 juta. Dengan demikian, maka beban penyusutan setiap tahunnya yaitu seperti perhitungan di tabel ini. Pada tahun pertama, 0,50 dikalikan dengan nilai buku yaitu 1.300, lalu di tahun kedua 0,50 dikalikan dengan nilai buku pada tahun terakhir, besarnya penyusutan, dan seterusnya. Dari hasil perhitungan ini, maka dapat dihitung laba rugi setiap tahunnya. Dimisalkan, jika penghasilan 750 juta dan biaya pengeluaran tunai 150 juta, maka perhitungannya seperti tabel ini. Penghasilan dikurangi dengan total biaya, lalu ketemu laba operasi yang kemudian dikurangi dengan pajak, dan ketemulah laba setelah pajak. Dari perhitungan tersebut, maka kas masuk bersih setiap tahunnya adalah seperti di tampilan slide ini. Laba bersih setelah pajak ditambahkan dengan besarnya penyusutan. Dari perhitungan ini, maka kita bisa melihat bahwa pada tahun awal perusahaan akan menerima kas masuk yang lebih besar. Dengan demikian, nilai sekarang kas masuknya akan lebih besar dan NPV-nya akan lebih besar pula. Jika pada tahun-tahun awal beban penyusutan lebih besar, maka akan nampak kinerja keuangannya lebih jelek. Direksi mungkin tidak bersedia mengambil suatu kesempatan investasi yang sebenarnya diperkirakan menguntungkan hanya karena takut dampaknya pada kinerja keuangan tahunan. Penurunan kinerja keuangan bisa mengakibatkan direksi menolak proyek-proyek yang membawa dampak menguntungkan jangka panjang. Hal ini berarti manajemen mengambil keputusan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan para pemegang saham. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Masalah keterbatasan dana. Misal, perusahaan menghadapi beberapa proyek yang disusun peringkatnya sesuai dengan profitability index atau PI proyek tersebut. Sedangkan profitability index atau PI adalah metode perhitungan untuk perbandingan nilai sekarang dengan masa yang akan datang dari sebuah investasi sekarang dengan masa yang akan datang dari sebuah investasi. Batasan dana yang tetap untuk suatu periode biasanya jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena dengan berjalannya waktu, proyek yang sedang dilaksanakan telah menghasilkan kas masuk bersih dan alur kas bisa dipergunakan untuk
menambah anggaran yang ditetapkan. Penentuan opportunity cost adalah masalah yang timbul dalam keadaan keterbatasan dana dan menunjukkan biaya yang ditanggung perusahaan karena memilih alternatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melina Nagani, NIM 1903-1010-27, akan menjelaskan tentang masalah modal kerja. Setiap investasi modal umumnya akan memerlukan tambahan modal kerja. Tidak mungkin suatu investasi hanya akan memerlukan pembelian aktiva tetap tanpa harus memiliki aktiva lancar. Jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai aktiva lancar ini atau sering dikurangi dengan pendanaan spontan kalau ada, merupakan kebutuhan akan modal kerja. Misalkan, suatu rencana investasi modal diperkirakan memerlukan pembelian aktiva tetap senilai 300 juta, usia ekonomis 3 tahun, dan untuk menyederhanakan dianggap tidak ada nilai sisa. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Pada awal investasi, diperkirakan akan diperlukan aktiva lancar sebesar 200 juta. Untuk memudahkan analisis, dianggap tidak ada pendanaan spontan. Untuk menaksir arus kas secara keseluruhan, baik kas keluar maupun kas masuk, perlu diperhatikan masalah penambahan aktiva lancar atau modal kerja. Selama berjalannya usia investasi, jumlah aktiva lancar akan meningkat dari tahun ke tahun karena penjualan diharapkan meningkat pada akhir usia proyek. Modal kerja tersebut akan kembali sebagai terminal cash flow. Masalah tersebut bisa disajikan sebagai berikut. Tabel 13.4 yaitu berisi tentang aktiva tetap dari tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Aktiva lancar, kemudian penambahan aktiva lancar, arus kas berupa pembelian aktiva tetap, penambahan aktiva lancar, kembalinya modal kerja, arus kas operasional, dan total arus kas. Di situ dapat dilihat perubahan dari tahun 0 sampai ke tahun yang ketiga. Apabila tingkat bunga yang dipandang layak atau dalam kurung sama dengan R sebesar 18%, maka NPV proyek tersebut adalah NPV sama dengan min 500 plus 790 dan hasilnya adalah plus 290. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdianti Nur Aziza, NIM 1903-101031. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pemilihan aktiva. Pemilihan aktiva sendiri di mana dalam memilih aktiva yang mempunyai karakteristik yang berbeda, tetapi kapasitasnya tetap sama. Contohnya, printer merek A dan B, atau mesin ketik merek C dan D, di mana kapasitas keduanya sama, hanya saja berbeda dari segi harga, biaya, operasi, dan usia ekonomis. Apabila ada dua mesin yang mempunyai kapasitas yang sama dan mempunyai harga yang sama, serta usia ekonomisnya yang sama, tetapi biaya operasinya lebih rendah, maka kita perlu melakukan analisis yang lebih jauh lagi, karena kita sudah dapat dengan mudah memilih mesin yang mempunyai biaya operasi yang lebih rendah. Ada dua mesin, A dan B, yang mempunyai kapasitas yang sama. Bedanya, harga mesin A lebih mahal, yaitu 15 juta, sedangkan mesin B hanya 10 juta.
Dan karena harga yang lebih mahal, usia ekonomis mesin A sampai 3 tahun, sedangkan mesin B hanya 2 tahun saja. Di mana biaya operasi per tahun mesin A sebesar 4 juta, sedangkan mesin B sebesar 6 juta. Maka dapat disimpulkan di mana dengan menggunakan basis waktu yang sama, maka pilihan yang dipilih adalah mesin A. Tetapi penggunaannya memakai waktu yang lama. Contoh lainnya, usia ekonomis dari mesin C adalah 7 tahun, sedangkan mesin D 8 tahun. Maka common horizonnya mesin C berganti sebanyak 8 kali, sedangkan mesin D sebanyak 7 kali dengan menggunakan basis waktu 56 tahun. Berikut adalah tabel analisisnya. Untuk penghitungannya, digunakanlah pendekatan yang disebut equivalent annual cost approach. Pendekatan ini menghitung beberapa pengeluaran tahunan yang ekuivalen dengan PV kas keluar, di mana PV kas keluar mesin A sebesar 29,95 juta untuk penggunaan selama 3 tahun. Berikut adalah perhitungan pengeluaran tahunan yang ekuivalen dengan PV kas keluar. Dengan ini, maka perhitungan dari kas keluar setiap tahunnya dengan jumlah yang sama akan sama nilainya dengan PV kas keluar selama 3 tahun. Dari rumus tersebut, maka didapatkan nilai X sebesar 10,3 juta. Dan dengan cara yang sama, mesin B, di mana usia ekonomisnya hanya 2 tahun, maka kita juga akan mendapatkan nilai equivalent annual cost sebesar 11,76 juta. Dengan ini, maka kita akan memilih mesin A karena memberikan equivalent annual cost yang terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismanul Uswatun Kasanah, NPM 23 akan mempresentasikan tentang penggantian aktiva. Penggantian aktiva, misalkan sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien atau ditunjukkan dari biaya operasi yang lebih rendah. Nilai buku mesin lama sebesar 90 juta dan masih bisa dipergunakan 4 tahun lagi tanpa nilai sisa. Untuk keperluan analisis dan pajak, metode penyusutan garis lurus dipergunakan. Kalau mesin baru dipergunakan, perusahaan bisa menghemat biaya operasional sebesar 25 juta per tahun. Mesin lama kalau dijual saat ini diperkirakan juga akan laku terjual sebesar 80 juta. Anggaplah bahwa mesin usia ekonomis mesin baru juga 4 tahun. Kalau kita ingin menggunakan penaksiran kas secara inkremental atau selisih atau perbedaan, maka kita bisa melakukan sebagai berikut. Kalau mesin lama diganti dengan mesin baru, maka akan terdapat tambahan pengeluaran sebesar 120 juta dikurangi 80 juta sama dengan 40 juta. Transaksi arus kas operasionalnya per tahun adalah sebagai berikut. Tambahan keuntungan karena penghematan biaya operasional senilai 25 juta. Tambahan penyusutan mesin baru senilai 30 juta. Tambahan penyusutan mesin lama senilai 20 juta. Tambahan laba sebelum pajak senilai 10 juta. Tambahan pajak misal 30% senilai 15 juta. Tambahan laba setelah pajak senilai 4.500.000. Maka hasil yang diperoleh adalah 10.500.000. Tambahan kas masuk operasional senilai 10.500.000 ditambah 10 juta sama dengan 20.500.000. Tingkat bunga yang relevan atau R sama dengan 20%, maka perhitungan NPF adalah sebagai berikut. Dapat dilihat rumus untuk hasil di bawah ini adalah 13.070.000. Karena NPF positif, maka penggantian mesin dinilai menguntungkan.
Apabila usia ekonomis tidak sama, analisis inkremental dengan cara di atas tidak bisa dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pada perbedaan incremental cash flow pada tahun-tahun pada saat ini. Umumnya usia ekonomis mesin lama sudah berakhir, sedangkan mesin baru masih beroperasi. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. Suatu perusahaan transportasi sedang mempertimbangkan untuk mengganti bis lama dengan bis baru. Perusahaan saat ini terkena tarif pajak penghasilan sebesar 35%, dan untuk memudahkan analisis, penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Katikasari, NIM 26, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, biaya operasional cash flow setiap tahun antara bis lama dan bis baru, penjualannya untuk bis lama 80 juta, untuk bis baru 90 juta, dan biaya-biayanya yaitu penyusutan untuk bis lama 9 juta, bis baru 10 juta, yang bersifat tunai, bis lama 50 juta, bis baru 45 juta, totalnya bis lama 59 juta dan bis baru 55 juta. Laba sebelum pajak, bis lama 21 juta, bis baru 35 juta. Pajak penghasilan, bis lama 7,35 juta dan bis baru 12,25 juta. Laba setelah pajak, bis lama 13,65 juta, bis baru 22,75 juta. Untuk arus kas masuk bersih, bis lama 22,65 juta dan bis baru 32,75 juta. Baiklah, dari tabel sebelumnya dapat disimpulkan NPV bis lama yang atas dan mohon maaf yang bawah adalah NPV bis baru. Oleh karena itu dapat disimpulkan NPV bis lama lebih besar, maka dari itu dapat dibenarkan bahwa bis lama diganti dengan bis baru. Baik, selanjutnya NPV inkrementalnya dapat dihitung sebagai berikut. Jika perusahaan mengganti bis lama dengan bis baru, perusahaan harus mengeluarkan tambahan investasi sebesar 30 juta rupiah. Maka, taksiran tambahan kas masuk bersih setiap tahun dari tahun 1 sampai dengan 5 sebagai berikut, yaitu tambahan penghasilan 10 juta, penghematan biaya tunai 5 juta, tambahan penyusutan 1 juta, penghematan biaya 4 juta, tambahan laba sebelum pajak 14 juta, tambahan pajak penghasilan 4,9 juta, tambahan laba setelah pajak 9,1 juta, dan tambahan kas masuk bersih 10,1 juta. Tambahan kas masuk bersih per tahun dari tahun 1 sampai dengan 5 adalah 10,1 juta, dan pada tahun kelima apabila bis lama diganti dengan bis baru akan menimbulkan arus kas min 5 juta dari kehilangan penjualan nilai residu bis lama. Sedangkan pada tahun ke-6 diharapkan akan memperoleh 32,75 juta dan pada tahun ke-7 juga sebesar 32,75 juta ditambah 10 juta nilai residu bis baru. Dengan demikian perhitungan NPV inkrementalnya adalah sebagai berikut, yang hasilnya adalah 24,9 juta. Maka dari itu dapat disimpulkan penggantian bis lama dengan bis baru akan memberikan NPV yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argareta Noviandari, NPM 1903 101020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi. Pengaruh inflasi. Inflasi akan mempengaruhi dua faktor, yaitu arus kas dan juga tingkat keuntungan yang akan dipandang layak. Pengaruh terhadap arus kas yaitu pembebanan pajak yang cenderung dihitung berdasarkan nilai historis. Lalu yang kedua, intensitas inflasi terhadap faktor yang mempengaruhi arus kas. Misalkan, suatu rencana investasi memerlukan dana sebagai berikut. Yang pertama, untuk aktiva tetap sebesar 300 juta, usia ekonomi 3 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan menggunakan garis lurus.
Lalu yang kedua, modal kerja sebesar 20% dari taksiran penjualan tahun yang akan datang. 3. Penjualan dalam unit untuk masing-masing tahun ditaksir sebagai berikut. Tahun pertama 100.000 unit, tahun kedua 120.000 unit, tahun ketiga 200.000 unit. Lalu yang keempat, harga jual pada tahun pertama diperkirakan sebesar 10.000. Harga jual ini diperkirakan akan habis sebesar 20% setiap bulan. Lalu yang kelima, biaya tunai diperkirakan sebesar 70% dari penjualan. Ini berarti biaya tunai yang akan naik sebesar 10% per unit. Antara bis lama dengan bis baru adalah sebagai berikut. Harga bis lama 50 juta. Harga bis baru 80 juta. Usia ekonomis bis lama 5 juta. Usia ekonomis bis baru 7 juta. Nilai residu bis lama 5 juta. Nilai residu bis baru 10 juta. Biaya tunai per tahun bis lama 50 juta. Biaya tunai per tahun bis baru 45 juta. Penghasilan per tahun bis lama 80 juta. Penghasilan per tahun bis baru 80 juta. Tingkat keuntungan yang dipandang layak adalah 18%. Maka perusahaan sebaiknya mengganti bis lama dengan bis baru. Analisis baik dengan menggunakan NPF masing-masing bisa maupun inskrementalnya akan nampak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 19031011021. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkannya. Perhatikan tabel 13.6. Taksiran arus kas karena investasi dengan memperhatikan faktor inflasi. Dengan demikian, perhitungan NPV investasi tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. NPV sama dengan kurang dari 500 ditambah 762 sama dengan 262. Dengan demikian, dalam keadaan terdapat inflasi yang mungkin cukup serius, kita perlu menggunakan dasar penaksiran yang sama. Maksudnya adalah bahwa tingkat inflasi umumnya segera dicerminkan pada penentuan R. Semakin tinggi expected inflation, semakin tinggi R. Kalau kita menggunakan R yang telah memasukkan faktor inflasi, maka dalam menaksir arus kas kita juga harus telah memasukkan faktor inflasi. Yang sering terjadi adalah bahwa R telah memasukkan faktor inflasi sedangkan arus kas tidak memasukkan faktor inflasi. Arus kas mungkin ditaksir pada real value dan bukan pada nominal value. Perhatikan contoh berikut ini untuk menggambarkan perbedaan antara real dan nominal value. Misalkan, tahun depan kita mengharapkan akan menerima 100 rupiah real value. Apabila tingkat inflasi diperkirakan 10%, maka nominal value-nya akan 100% atau 1 ditambah 0,1 sama dengan 110 rupiah. Misalkan real interest rate sama dengan 6%, dengan inflasi sebesar 10%, maka nominal interest rate sama dengan 1 ditambah 0,6 dikalikan 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,166. Dengan demikian, apabila dihitung PV penerimaan tersebut, maka dengan menggunakan nominal value akan diperoleh PV sama dengan 110 dikalikan 1 ditambah 0,166 sama dengan 94,36. Dengan demikian, dasar real value PV-nya adalah PV sama dengan 100 dikalikan 1 ditambah 0,06 sama dengan 94,34. Hasil tersebut akan sama sejauh dipergunakan dasar yang konsisten. Sayangnya, dalam penaksiran arus kas, penggunaan nominal value seperti yang telah kita lakukan di atas tidak akan menghasilkan hal yang sama dengan perhitungan atas dasar real value, karena terdapat distorsi dalam beban penyusutan yang dihitung
atas dasar nilai historis atau perolehan. Dengan demikian, perhitungan NPV investasi tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. NPV sama dengan kurang dari 500 ditambah 762 sama dengan 262. Dengan demikian, dalam keadaan terdapat inflasi yang mungkin cukup serius, kita perlu menggunakan dasar penaksiran yang sama. Maksudnya adalah bahwa tingkat inflasi umumnya segera dicerminkan pada penentuan R. Semakin tinggi expected inflation, semakin tinggi R. Kalau kita menggunakan R yang telah memasukkan faktor inflasi, maka dalam menaksir arus kas kita juga harus telah memasukkan faktor inflasi. Yang sering terjadi adalah bahwa R telah memasukkan faktor inflasi sedangkan arus kas tidak memasukkan faktor inflasi. Arus kas mungkin ditaksir pada real value dan bukan pada nominal value. Perhatikan contoh berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.